Pemirsa, beragam jenis pertanian Bali telah dikembangkan sejak dahulu oleh para petani Bali. Hampir setiap kabupaten kota di Bali memiliki potensi pertanian yang dikembangkan, bahkan bertahan hingga saat ini. Pemirsa, Desa Tajun di Kabupaten Buleleng merupakan salah satu desa yang merupakan sentra pertanian. Beragam jenis pertanian telah dikembangkan oleh masyarakat Desa Tajun sejak dahulu. Dengan kualitas yang mampu bersaing di pasaran, Desa Tajun masih berkomitmen mengembangkan pertanian hingga saat ini. Beragam jenis komoditas pertanian telah dikembangkan sejak dahulu, seperti cengkeh, durian, lemon, buah naga kuning, dan alpukat. Pemirsa, salah satu jenis komoditas pertanian unggulan yang dikembangkan masyarakat Desa Tajun saat ini adalah vanili. Beberapa warga dari Desa Tajun secara kompak kembali mengembangkan pertanian vanili yang tentunya mengadopsi kemajuan teknologi pertanian. Pemirsa, seperti apa proses dari budidaya vanili di Desa Tajun? Berikut ulasannya. Akhir-akhir ini, salah satu tanaman yang dinilai mempunyai nilai ekonomis sangat tinggi adalah vanili. Peminat baru pun banyak bermunculan untuk membudidayakan tanaman vanili untuk dijadikan sebagai usaha sampingan dan bahkan bisnis besar untuk masa depan. Banyaknya masyarakat yang berminat mengembangkan vanili, dilatar belakangi, vanili adalah salah satu buah termahal yang laku di pasaran, bahkan hingga pasaran dunia. Proses penanaman vanili diawali dengan persiapan lahan, yakni menyediakan lubang tanam yang jaraknya sudah diatur. Tanaman vanili ini tumbuh pada tiang. Petani dalam hal ini memanfaatkan beton yang dibungkus menggunakan serabut kelapa. Serabut kelapa memiliki fungsi nutrisi bagi akar vanili. Satu tiang vanili bisa ditanam 3-6 bahkan lebih bibit vanili, bergantung pada besarnya diameter dari beton tersebut. Bibit vanili sangat mudah didapat. Petani bisa mendapatkan bibit masih di wilayah Desa Tajun. Bibit dipindahkan ke tempat budidaya di sekitar tiang dengan hati-hati dan rapi agar tumbuh sempurna. Di bawah tiang penyangga vanili, petani mengisinya dengan kulit kelapa agar tanah tidak ditumbuhi gulma yang nantinya bisa mengancam pertumbuhan vanili. Pilihan saya kenapa pakai vanili kan gitu ya. Ini padi vanili ini sekarang kan termasuk jenis tanaman yang lagi primadona ya. Kenapa saya bilang primadona ya? Karena vanili ini kan pertama dia pemeliharaannya juga asal kita mau memelihara betul tidak terlalu sulit. Tapi hasilnya harganya juga fantastis. Itu pilihan saya kenapa saya milih untuk ke vanili. Kemudian untuk teknik pengembangannya mungkin sedikit berbeda dengan yang tradisional, bisa dijelaskan? Ya, kalau tradisional itu kan semua tuh ya sama aja sebenarnya ya. Cuman ya kalau nama tradisional itu kan mereka hanya pakai tiang itu pakai kayu ya. Sehingga ya mungkin hasilnya juga kurang maksimal, tapi tetap ada hasil itu. Nah, kemudian kalau tidak maksimal ya jadi apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan harapan ya. Nah, saya kenapa bikin begini tentu ada maksudnya kan. Nah, karena kalau kita pikir membuat sistem seperti ini, konsep seperti ini kan cukup memakan biaya kan. Nah, sehingga tentu kita harapkan biaya yang banyak kita pakai, hasil juga akan mengikuti kan. Nah, terus untuk vanili ini memang saya sengaja buat sebegitu rupa. Pada umumnya sih untuk yang sistem seperti ini hampir sama ya. Cuman ya ada yang pakai tiangnya satu. Kalau tiang saya kan pakai tiang 2 nih. Kenapa pakai 2? Harapan saya supaya
nanti tunasnya itu banyak. Sebab yang bawa bunga itu kan di tunasnya itu hampir sama seperti buah naga. Kalau sulurnya banyak, itu bunganya juga, buah juga akan banyak. Mereka hidup dari akarnya kan merambat sini. Serabut ini fungsinya juga untuk menyimpan air kan. Jadi kelembabannya itu terjaga dia. Sehingga mereka pun kalau sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tanaman, pasti mereka akan hidup dengan baik. Gitu. Jadi fungsinya ini untuk untuk menyimpan air untuk biar mereka lebih karena akarnya kan masuk ke sini nanti untuk berpegangan dia. Ya memang tiang itu kan macam-macam ya. Ada yang pakai tiang kayu yang kecil ya, tentu bibitnya juga tidak bisa banyak. Ada juga pakai sistem serabut ini tapi lebih kecil ya, pasti juga bibitnya tidak akan bisa banyak yang ditanam. Nah sekarang kebetulan saya kan memakai tiang beton dalamnya yang memang sudah besar ukurannya. Nah untuk besar kita bungkus dengan serabut jadi semakin besar ya. Kalau menurut konsep saya seperti itu tuh ada keuntungannya. Cuma kekurangannya saya belum ketemu ya. Karena saya juga baru belajar ini. Keuntungannya saya lihat ya karena makin besar berarti bibit yang bisa kita tanam tuh banyak. Setelah bibit ditanam, vanili dirawat dengan maksimal. Terkait hal tersebut, petani bisa memadukan perikanan dengan pertanian. Petani bisa memelihara ikan nila. Kemudian, air dari kolam ikan nila tersebut dijadikan pupuk cair yang tentunya akan membawa manfaat kesuburan pada tanaman vanili. Sistem pemberian cairan limbah ikan nila ini dilakukan dengan menggunakan teknologi tetes pada bagian atas penyangga vanili, sehingga merata ke seluruh bibit vanili yang tumbuh. Budidaya vanili di Desa Tajun ini dilakukan dengan sangat maksimal oleh warga. Di kebun vanili, di bagian atasnya terdapat greenhouse atau rumah kaca yang berfungsi menghindari panas terik matahari yang berpotensi mengancam tumbuh kembang vanili. Tanaman vanili membutuhkan 30% kadar sinar matahari. Selain dikembangkan untuk menghasilkan buah yang nantinya dijual, budidaya vanili ini juga bisa menghasilkan bibit baru dari sulur yang tumbuh. Petani menggunakan metode penambahan tangkai besi pada bagian atas agar sulur merambat lebih banyak lagi. Penanamannya itu dengan 2 ruas, sulur pendek, sulur 1 meter, sulur 2 meter. Tentunya yang panjang itu harapannya lebih cepat untuk produksi. Karena dia begitu keluar, tunas, langsung sudah kita olah bisa nantinya untuk produksi. Itu keuntungannya. Tapi memang ini harga dari kosnya itu per meternya beda. Ya, sampai berapa per meter? Kalau per meternya itu 15.000. Kalau yang sulur seperti ini, sulur 2 meter kita tanam. Ini sudah 30.000 satu batang. Nah ini yang namanya tajar tadi. Tajar saya di sini ini saya bilang dengan yang di Pak Diaye dia itu 30 cm. Ini cuma 12 cm. Nah ini terdiri dari kekope. Dan pipa paling bawah itu ada kokopiper. Kokopiper. Dengan media pipa ini mungkin lebih mudah. Ini tinggal kita yang memilih ini. Dengan pipa memang kita begitu sekarang kepingin tidak menunggu buat cor-coran lagi, tinggal dipotong, ditaruh, masuk, udah. Ini dalam cuman pelaksanaan untuk membuat konstruksinya cuma 2 bulan. 2 bulan. Sudah bisa selesai semuanya. Ya, untuk bibit ini panjangnya sekitar berapa kira-kira? Yang kita tanam untuk yang khusus ini sulur 2 meter. 2 meter ya. Itu produksi dalam waktu berapa lama, Pak? 2 meter itu ya dalam pertumbuhan pertama dia jelas akan membuat dirinya bagaimana bisa berpegangan kayak ini.
di akar itu pasti tumbuh untuk baik karena. Setelah tumbuh kembang berjalan dengan normal, petani hanya fokus melanjutkan perawatan hingga nantinya tiba masa perkawinan dan buah akan siap dipanen. Buah vanili memiliki harga yang fantastis, sehingga menarik minat warga untuk mengembangkannya dengan kuantitas yang lebih besar lagi. Vanili bisa dijual dalam keadaan basah dan maupun kering. Kalau stressing, mohon maaf, sama seperti ini. Jadi sampai juga. Nah, sama seperti begini, dia akan terjuntai turun. Nah, dia ini semakin banyak ruas, Ya. potensi untuk berbuahnya semakin banyak. Nah, nanti stretchingnya dari sini misalnya, dari sini kambiumnya dibuat cedera, tapi tidak luka. Dibuat cedera sehingga nutrisi yang turun akan berkurang sampai dia sembuh. Nah, karena nutrisinya banyak, pada umumnya di sini pasti bakal tumbuh tunas lagi karena dia ini pasokannya banyak. Jadi begitu ini selesai berbuah, ini dipotong, ini sudah menjadi pengganti lagi. Jadi seperti begitu. Jadi di sini pertanian modern semakin banyak sulur yang kita hasilkan dari bawah, panennya akan lebih banyak. Seperti begitu. Jadi berbeda dengan konsep yang petani leluhur kami, di mana dibiarkan sepanjang-panjangnya dan 2 tahun sudah tidak bisa berbuah lagi. Harus mengulang lagi, kita kalah waktu. Jadi ini yang 800 sulur ini hampir sama dengan 1 hektar lah. Kalau kita pakai yang 900 ini sama dengan kalau konvensional hampir 1 hektar. Ini cukup cuma 2 are. Bisa menghasilkan. Bisa. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita lihat perkembangan pohon seperti ini, saya pikir hampir 85% pasti jadi. Iya. Pak, untuk kuncinya biar sulur banyak, kan semakin banyak sulur semakin banyak buah ya. Artinya itu hanya ada di nutrisi seperti itu ya Pak? Begini, saya ada beberapa metode sebelumnya, ada yang menggunakan sulur panjang, ada yang menggunakan sulur pendek. Nah, cuman saya Itu di bibit maksud Bapak? Ya, penanaman bibit. Jadi seperti begini. Jadi kita pakai yang 3 ruas. Nah, kita begitu datang dari bawah, begitu keluar tunas, di tunas ke-7 kita potong lagi karena nutrisinya bagus, kemungkinan dia akan tumbuh menjadi 2 tunas lagi. Di sini lagi, jadi untuk 1 pohon bisa jadi 4 sulur yang menjuntai. Sedangkan kalau saya punya 8, tinggal 4 kali 8 saja jadinya. Jadi ini yang akan potensi berbuahnya. Ini yang kita harus pangkas, penyinaran seperti begitu. Ya, untuk artinya tadi kan disampaikan bahwa bagusnya berbuah di usia ke Ya, itu maksudnya bagaimana Pak? karena begini, kadang seperti petani ada yang mempunyai cara biar cepat dapat hasil, tapi hasilnya belum maksimal. Jadi seperti ini mungkin kita akan buat tunas dulu. Ya. Jadi musim pembuahan kita tidak buahkan dengan cara stretching. Jadi kita biarkan saja. Jadi dia tidak bakalan muncul bunga. Oh, iya. Jadi di tahun kedua ini sudah siap semua, sulur sudah banyak, hasilnya lebih bagus, lebih banyak. Jadi kalau misalnya baru di tahun ke-1 kita buahkan, umumnya sulurnya atau tunasnya belum banyak. Iya. Jadi begitu dia berbuah, mati dah, Pak, habis. ada proses yang harus kita lakukan dalam pembuahan Kalau itu, untuk Pak? saat ini, untuk pembuahannya akan seperti begini. Dia ini akan dipencet seperti begini, sampai dia ini luka. Oh, iya. Luka dalam sekali. Nah, ini otomatis dia akan layu. Layu. Dan begitu dia sembuh, baru keluar
bakal bunga. Artinya sampai panen hanya seperti itu aja prosesnya? Itu saja. Nggak ada perlakuan? Ada. Nah, setelah ada keluar bunga yang seperti bunga anggrek ya, kita ada proses pengawinan, pembuahan yang kita bantu. Nah, jadi dari prosesnya itu paling sekitar 7 bulanan lah jadi siap dipanen. Pemirsa, selain mengembangkan pertanian vanili, petani juga bisa berkreasi mengembangkan ragam jenis pertanian di bagian bawah pohon vanili, seperti pohon cabai. Selain itu, memanfaatkan limbah ikan nila juga merupakan strategi pertanian tumpang sari yang nantinya memiliki nilai jual yang cukup tinggi.